Wala yubtilus shauma idza sabaqahul ma'u ilal jawfi biduni ta'ammudi. Wala yubtilu, dan tidak dihukumi batal, ya, puasanya tersebut tidak dihukumi batal idza sabaqahul ma', ketika kemasukan air ilal jawfi biduni ta'ammudi, tanpa adanya unsur kesengajaan ketika kemasukan air tersebut. Lianna izalatan najasati ma'murun biha, karena menghilangkan najis yang ada di mulut orang yang berpuasa itu bagian dari perintah. Bagian dari perintah. Maka ketika seseorang berkumur jangan ditelan. Hari-hari biasa, maksudnya ketika tidak berpuasa, naik kendaraan, ketika dia apa itu muntah, terus dikumur, ditelan, berarti menelan najis. Maka harus dikeluarkan sampai 2 kali 3 kali baru ditelan. Jadi sebagaimana wudhu, kesunahnya kan 3 kali. Itu batas dari sesuatu yang menjadi batasannya. Maka lebih dari 3 baru boleh ditelan. Itu ketika dia tidak berpuasa. Supaya apa? Betul-betul ini yang mutanajis menjadi bagian yang suci. Tidak langsung habis muntah terus semisal ngemut permen, berarti dia bercampur dengan adanya mutanajis. Ya, maka yang kayak begitu itu tidak dibiasakan menjadi kebiasaan. Ya memang orang muntah itu kan pahit, tapi diusahakan setelah muntah maka dia berkumur. Atau ketika dia tidak bisa berkumur karena di bus atau yang lainnya, maka ini ludahnya dikeluarkan semaksimal mungkin. Ludahnya diludahkan semaksimal mungkin. Karena dalam keadaan tidak ada sesuatu yang dibuat untuk berkumur, sehingga rasa bekas dari muntahan itu sudah tidak terasa. Nah, karena tidak ada, kalau ada maka harus berkumur untuk menghilangkan sesuatu yang mutanajis tersebut. Aqsamul iftari bi'tibari ma yalzam bisababihi arba'atun. Aqsamul iftar, beberapa pembagian dari sesuatu iftar bi'tibari ma yalzam bisababihi, mokel, ya, dengan melihat adanya sesuatu sebab, ada unsur sebab dia mokel dari puasanya alias membatalkan puasanya. Satu, ma yalzamu fihil qada'u wal fidyah. Ketika seseorang membatalkan puasanya, ini ada 4 hukum di dalam membatalkannya tersebut, yaitu dia wajib mengqadai atau dia dengan membayar fidyah. Secara umum bahwasanya ketika seseorang tidak berpuasa karena mokel, maka secara umumnya dia harus nyaur utang. Dia harus nyaur utang, itu secara umum. Ada sesuatu yang tidak umum dengan adanya melihat sebabnya. Sebabnya apa? Ma yalzamu fihil qada'u wal fidyah isnani. Sesuatu yang menyebabkan orang tersebut mengqadai dan membayar fidyah itu ada 2. Yang pertama, al-iftaru li khaufin ala ghairihi. Dia mokel dari puasanya, membatalkan puasanya li khaufin ala ghairihi. Dia takut akan sesuatu menimpa pada sesuatu yang dikhawatirkan. Kayak contohnya wong hamil utawa wong nyusui, ya, orang menyusui, nah takut karena baru anaknya masih kecil atau anaknya dalam keadaan butuh perhatian,
kafitril hamil, sebagaimana ya mokele wong sing hamil li khaufiha krana wedine ikilah hamil ala janiniha, ya dia khawatir dengan adanya janinnya. Berarti ini mengkhawatirkan sesuatu yang selain dirinya. Kalau dia mengkhawatirkan dirinya karena sakit, berarti hanya mengkhawatirkan tentang dia. Dia kuat untuk berpuasa, tapi menurut saran dokter jangan puasa dulu karena ini. Lah, itu sesuai dengan ahlinya. Dia ada kekhawatiran dengan adanya apa yang dikandung tersebut. Wal murdi'u li khaufi ala radi'iyah, atau orang yang menyusui ya takut kalau memang dia berpuasa air susunya tidak keluar secara maksimal. Berarti dia takut dengan alasan ada unsur selain dirinya. Maka ini wajib dia itu mengqadai puasanya, juga wajib membayar fidyah, membayar sesuatu sebagai ijolnya. Kama qala sahibu Sofwatus Zubat wal muddu wal qada lidatil hamli au murdiin in khafata litifli. Jadi mengeluarkan satu mud dan dia juga mengqadai puasanya lidati hamlin, bagi orang yang sedang mengandung, au murdiin idza khafata litifli, atau orang yang menyusui dia mengkhawatirkan terhadap anak yang disusuinya. Niku pengorbanane wong tuwa, pengorbanane wong tuwa. Monggo niku kita niki tidak bisa membalas apapun yang melebihi itu, tidak bisa. Pernahkah kita khawatir saat ini ketika orang tua kita dalam keadaan di situ berpuasa? Orang dulu ketika kita masih kecil, orang tua bukan hanya memperhitungkan dirinya, memperhatikan dirinya, tapi betul-betul memperhatikan anak yang masih kecil tersebut. Jadi karena orang nyusu itu abot, orang nyusu itu abot. Jadi sari-sari makanan ini disedot oleh si jabang bayi tersebut. Jadi akhirnya ketika dia puasa dia akan lemas, tidak kuat apapun. Dia khawatir dengan dirinya dan khawatir terhadap anak yang disusui tersebut. Kadang-kadang tidak masuk akal, ya. Apa yang dimakan orang tua akan dikelola, ya, diolah di dalam sini menjadi sari-sari yang disalurkan terhadap anak yang menyusui tersebut. Makanya kadang-kadang wong tua biyen nek pas wayahe anak isih cilik ora usah mangan lombok, alias ojo mangan sambel. Kalau membuktikan bahwasanya ini, akhirnya ketika lamuno arek saiki niku sing anak-anak muda, ibu-ibu muda sekarang itu biasanya tidak percaya. Akhirnya kadang-kadang anak itu ngurus, padahal anaknya tidak pernah makan apapun kecuali air susu ibunya. Kadang-kadang nangkon itu kotorannya itu ada biji apa? Biji cabenya. Ada biji cabenya. Masa biji cabai itu keluar dari susunya, kan tidak mungkin. Itulah keyakinan orang-orang dahulu ketika noto nanggone anak-anak ora usah nanggono iku ngempet nanggono iku mangan sambel dhisik. Sakno sing disusoni. Mulane kadang-kadang ngoten wong tuwa. Kadang ketika anak itu sakit, dia belum bisa minum apapun, yang minum obat orang tuanya, yang minum obat orang tuanya. Sambungannya antara orang tua perempuan dengan
bayi itu sungguh luar biasa. Kadang-kadang wong tua itu kalau minum air panas titik, nggih, minum air panas titik ngoten ilati anak niku lho. Padahal cuma mimi susu tok. Ngoten nggih kadang-kadang kaya rasane wong tua sing mari ngombe kepanasan. Putih gitu itu rasanya. Akhirnya rewel. Makanya sambungane apa sing dipangan wong tua iku ya nyambunge nanggone jabang bayine. Maka orang-orang tua dahulu itu mengajarkan mulane bejo temen kapan saiki ana ibu-ibu muda yang baru akan mempunyai anak satu atau ditunggoki wong tua, dipernahno wong tua sing iso mernahno nanggone anake. Nah, tapi kadang-kadang ku ora gelem. Dadi nang niku rata-rata biasanya sudah menikah ya keluar dari rumah. Sudah menikah ya keluar dari rumah. Tidak mau meributi dan tidak mau diributi istilahnya gitu. Ini orang dahulu ditoto teman ketika hamil. Wis ora usah nang kono ya nyandak abot-abot. Wis ora usah nang kono panganane sing macem-macem. Anak sekarang itu kok belum selapan wis wah tingkai ora karu-karuan ibu-ibu ini. Mulane wong biyen niku dijaga. Seorang wanita itu ketika hamil itu adalah taruhannya satu nyawa. Terus perubahan-perubahan dia setelah hamil itu harus dijaga. Harus dijaga. Bukan secara fisik saja, tapi ketika seseorang mengandung itu kenapa di dalam sholat ya antara sujudnya orang laki-laki sama sujudnya orang wanita, orang perempuan itu berbeda. Ketika laki-laki harus mengangkat perutnya, posisi harus perutnya diangkat ketika sujud, tapi wanita harus diturunkan. Ternyata bahwasanya perut laki-laki itu lebih kuat, tidak pernah mengandung, tapi perut wanita rata-rata itu lemah, mulai gampang kanker dan yang lainnya itu perut wanita. Ketika seorang wanita itu hamil, maka dia akan mengandung sesuatu yang di dalamnya ini setelah hamil itu ada luka yang tidak nampak. Nggih, bekase dijejek ya. Kadang-kadang nang kono bayi wis pola ngoten nek jejek kaku ngoten niku kadang-kadang sampai sesek wong tuwa niku ora iso ambekan. Ora iso ambekan. Maka di dalam perut ini bisa melebar ya, mengembang kayak gini ini kan kalau diodot ngoten kan mestinya sakit ngoten. Tapi kuasanya pangeran. Nah, bekas dari hamil inilah ya, mengandung inilah akan apa itu terjadi suatu luka yang menurut orang-orang dahulu nang kono sing hati-hati. Jadi perubahan-perubahan saat dia setelah melahirkan. Ya wong biyen kan ngoten jamune oleh apa-apane oleh. Dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Menjaga kenapa? Yang laki-laki itu tidak gampang nangkuni tergoda dengan yang lainnya. Ngoten nggih. Apalagi era sekarang ini. Nek kapan wong wedok ora iso ngrumat awake, ya aja disalahno nek nang kono. Kapan bapak-bapak ora iso bohong kan ngoten. Ya tetap salah, ngoten lho. Tetap salah sing lanang, ngoten lho. Minimal bahwasanya ojo sampai terus nang kono iku duwe anak siji ngalang-alangi sing duwe anak 5 kan ngoten. Ora di rumah blas. Mulane wong biyen iku dijamoni supaya keset awake, gak gampang nang kono itu. Kayak begitu itu. Jadi untunglah kalau memang sekarang ini ditungguai wong tua dipernahno. Jamu gejai dan yang lainnya. Sekarang ini yang diproduksi gejah barang gitu itu kan jarang. Dulu itu masa uji gejah. Jadi orang ngangkat abot-abot. Apa dampaknya? Orang yang ketika punya anak satu terus betul-betul dijaga. Ketika menginjak umur di atas 40-an akan berbeda dengan mereka yang ya pada kelihatan sehat awalnya.
tapi akan berbeda di dalam apa itu kondisi diwasi itu beda. Ya makanya itu wong tua biyen iku betul-betul ilmu dititeni ngoten. Akhire digalekno obat-obatan supaya nang kono perute nang kono iku balik malih. Nah, orang sekarang kan cuma lihat sekilas saja. Mulakno kadang-kadang wong wedok nang varises yang lebih nemen dan yang lainnya itu karena apa? Wong biyen kan wis mantun hamil, mantun lahir kok ora oleh ditekuk, kudu sembujung nang gone niki, nang gone napa kursi panjang ngoten niku. Ben otot-otote balik malih. Kan ngoten. Iku wong biyen, ilmune wong biyen. Tapi dilakoni kan mboten wonten salah ya, kan ngoten. Jadi karena apa itu orang ibu itu mempertaruhkan segalanya. Mempertaruhkan segalanya. Mongko nek ana wong wedok terus nang kono iku ketunggonan wong tuane dipernakno wong tuane dipernakno marang tuane syukur saestu. Syukur. Karena apa? Untuk kedepannya dia akan merasakan sendiri. Nah, ini lamun ora dijamoni sudah beda. Melar kabeh awake wis nang kono iku wis ora karu-karuan, ora karu-karuan. Ida aftarata khaufan ala anfusihima wa ala tiflihima falaisa alaihima illal qadha faqat. Pertama tadi wajib dia mengqadai puasanya dan membayar fidyah dengan alasan dia lebih mengkhawatirkan adanya anak yang disusuinya, bukan alasan tentang dirinya. Tapi kalau memang alasannya dia mokel tersebut khaufan ala anfusihima, antara dirinya juga ndak kuat nyusoni, ambek anak sing disusoni terus kuatire apa yang diminum itu kurang dari air asinya tersebut, maka dia kekhawatirannya pokoknya dia sendiri punya kekhawatiran tentang dirinya, begitu juga terhadap anak yang masih kecil tersebut. Wa alatiflihima falaisa alaihima illal qadha, maka dia hanya membayar atau hanya mengqadai puasanya saja. Jadi perbedaannya sama-sama mokel, ya sama-sama tidak puasa, tapi dilihat sebabnya. Satu sebab karena takut terhadap dirinya sendiri, ya, maka diterima alasannya. Dia takut akan dirinya. Aku nek poso ora kuat lapo-lapo, mesti nang kono ya, semisal. Ada kekhawatiran tentang itunya dia. Dan itu sudah dicoba dia berpuasa ternyata enggak kuat apa-apa. Akhirnya malah repot kabeh. Berarti sudah dicoba dia tidak kuat betul. Maka ketika dia mokel karena takut dengan dirinya dan anaknya, maka hanya membayar, hanya mengqadai puasanya saja. Kalau dia mokel karena hanya takut kepada anaknya, dirinya nang kono gawe alasan, mumpung nyusoni lah oleh tak poso. Semisal nang padahal dia kuat, tidak ada resiko apapun bagi dia. Dengan alasan anak sak nongkup susune kurang, semisal asinya kurang, maka ketika dia mokel wajib qadha dan wajib membayar fidyah. Yang kedua al-iftiharu ma ta'khirul qadha. Mokel nggih, ma ta'khirul qadha. Serta ning ngakhirna qadha ma imkani hatta ata ramadhana akhira bi ghairi udrin. Kowe gak nyaur-nyaur sampai ketekanan Ramadan. Krana apa? Gak akeh sing nang kono iku sing diutang, ngoten lho, utang akeh. Al-iftar ma ta'khirul qadha. Serta ning ngakhirna qadha ma imkani, padahal ada kesempatan dia itu membayar atau mengqadai puasanya. Hatta ata Ramadan, sehingga lali sampai nang kono itu bukan lali, sehingga nang kono itu karena dia itu sembrono, dia itu karena meringankan, ngentengno, ya. Hatta ata Ramadan, ya. Ramadan yang kedepannya itu datang bi ghairi udrin, tanpa adanya suatu uzur. Ya.
al iftar ma takhirul qada ma in kan hatta ata ramadan akharu bi ghairi udrin.